Bu, saya sudah 3 kali loh ke sini. Ini kenapa nih saya belum keluar juga ya? Kami sudah input, Dek, tapi sistem pusat emang belum sinkron. Batas daftar magang kami itu sampai jam 2 nanti loh. Saya udah coba cek ulang, tapi datanya emang belum muncul. Kalau saya gagal daftar, nanti siapa yang tanggung jawab? Bentar ya. Selamat siang, layanan akademik. Selamat siang, saya orang tua dari Raffi. Nilainya kenapa belum keluar sampai hari ini? Baik Pak, kami sedang melakukan pembaruan data. Nah, ini sudah minggu kedua. Anak saya juga bilang beberapa temannya mengalami hal yang sama. Kami sudah berkoordinasi dengan orang tua yang lain. Banyak juga yang mengeluhkan pelayanan yang lambat ini. Kalau memang ada kendala, kenapa tidak ada pemberitahuan resmi? Ini tuh institusi publik, bukan lembaga pribadi. Jadi bukan cuma saya. Kalau hari ini nggak ada kejelasan, kami akan menyampaikan ini secara terbuka. Kami tidak ingin anak-anak kami ini dirugikan ya. Kami memahami kekhawatiran Bapak. Kami akan segera koordinasi dengan pimpinan dan sistem pusat, Pak. Ibu-ibu, saya lihat postingan mahasiswa yang lagi viral. Iya, Bu. Dari pagi udah ramai sih. Media sosial memang gitu, hari ini ramai, besok paling juga udah hilang. Tapi ini bukan cuma satu mahasiswa aja, Bu. Orang tua juga udah pada komplain loh. Setiap semester tuh memang seperti itu, ada yang terlambat input nilai. Itu bagian dari dinamika pelayanan. Kalau hanya 1-2, mungkin bisa kita atasi cepat. Tapi sekarang hampir satu kelas. Berarti Bu, kalau gitu ini bukan insiden, tapi pola. Oke. Di laporan semester lalu target ketercapaian kita 98%. Itu berdasarkan tanggal input akhir di sistem. Berarti bukan berdasarkan waktu layanan real. Kita harus lihat konteks. Kadang data sistem memang tidak mencerminkan kondisi lapangan. Ya, kalau data tidak mencerminkan kondisi real, berarti ada yang harus kita evaluasi. Jangan terlalu idealis, yang penting kan pelayanan tetap jalan. Pelayanan memang berjalan, Bu, tapi tidak selalu sesuai standar waktu. Kalau laporan kita terlihat baik, tapi nyatanya tidak, berarti itu bukan soal teknis lagi. Assalamualaikum. Silahkan masuk. Ibu bisa lihat ini sudah viral. Ini saya lihat kita sedang dalam proses evaluasi kinerja tahunan ya Bu ya. Jadi indikator pelayanan ini akan menjadi penilaian utama kita nantinya. Memang ada kesalahan sistem dan kekurangan SDM Pak, tapi kami semua sedang mengusahakan perbaikannya Pak. Ibu mengerti kan apa yang saya maksud? Saya tidak membahas masalah kendala teknis untuk ini. Saya sedang membahas citra fakultas. Di laporan terakhir, ketepatan pelayanan kita adalah 98%. Ini adalah angka yang sangat baik. Apakah angka ini masih kita bisa pertahankan, Ibu?
Kalau berdasarkan kondisi saat ini mungkin akan ada penyesuaian, Pak. Perbaiki masalahnya, koordinasikan dengan tim, dan saya ingin pastikan laporan semester ini tidak memperburuk posisi fakultas kita. Ibu mengerti? Baik, Pak, akan segera kami tindak lanjuti. Saya ingin pastikan laporan semester ini tidak memperburuk posisi fakultas kita. Ibu mengerti? Profesionalisme apakah hanya soal hasil atau tentang kejujuran dalam proses? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Ya, hari ini kita akan mulai rapat membahas terkait keluhan layanan akademik yang meningkat dalam 2 minggu terakhir ini. Saya ingin data, kita sama-sama fokus bahas ini. Silakan. Data kami menunjukkan rata-rata penyelesaian surat aktif kuliah dan rekomendasi beasiswa 4-7 hari kerja. Lalu standar layanan kita bagaimana? 1 hari kerja, Bu. Laporan semester lalu tetap tercatat 98% sesuai standar. Artinya data kita terlihat baik, padahal pelayanan nyata kita tuh tidak baik-baik saja. Artinya saya ingin penjelasan jujur, mengapa pelayanan yang harusnya 1 hari menjadi 1 minggu? Jumlah permohonan meningkat 40% sejak awal semester, Bu. SDM tetap, selain itu sistem pusat sering lambat saat jam sibuk. Server pusat memang overload ketika waktu input nilai. Tapi kita tidak pernah menerima lapor resmi soal keterlambatan layanan. Jadi kita tahu ada masalah, tapi tidak pernah dicatat. Tapi kalau tidak terdokumentasi, berarti secara administrasi masalah ini tuh memang nggak pernah ada. Tapi Bu, bagi kami masalah ini sangat nyata. Kita harus realistis. Indikator pelayanan ini masuk dalam penilaian kinerja fakultas. Jika turun drastis, akreditasi dan anggaran bisa berdampak. Artinya, kalau laporan ini tercatat apa adanya, berarti laporan kita semester ini akan merah. Sebenarnya ini tidak perlu dibesar-besarkan. Tanggal input di sistem bisa disesuaikan dengan waktu verifikasi. Secara administratif, ini tetap sesuai dengan prosedur. Kalau cuma kita ubah tanggalnya agar terlihat tepat waktu, itu kita cuma memperbaiki laporannya aja, sementara layanannya sama aja dong kalau gitu. Menurut saya karena kita ini sebagai ASN, profesionalisme itu bukan soal angkanya terlihat baik di situ 98%, tapi nyatanya enggak. Jadi prosesnya itu harus benar juga gitu, Bu. Profesional juga berarti menjaga institusi. Kalau indikator turun drastis, dampaknya ke semua orang di ruangan ini. Kalau laporan dibuka apa adanya, kami yang pertama diperiksa. Sekarang yang kita perlukan itu kebijaksanaan. Ideal itu penting, tapi stabilitas organisasi juga tanggung jawab bersama. Jadi pilihan kita itu jelas, mau jujur pada sistem atau jujur pada masyarakat. Kalau tanggal input kita sesuaikan, apakah itu mencerminkan kondisi real pelayanan kita? Secara administratif, masih dalam koridor prosedur, Bu. Sistem tidak melarang. Tapi masyarakat tidak menilai kita dari celahnya sistem. Mereka menilai kita kan dari kejujuran kita. Kalau kita jujur di laporan, kami siap memperbaiki proses. Tapi mohon jangan jadikan ini kesalahan individu. Oke, sekarang kita tidak akan memperbaiki angkanya. Kita perbaiki saja sistemnya. Izin, Bu. Oke, silahkan. Ini bukan hanya soal terlambat, Bu. 2 teman saya ada yang batal ikut magang karena nilainya belum keluar. Terus ada juga yang hampir kehilangan beasiswa karena surat aktif kuliahnya belum jadi. Kami tidak pernah menerima laporan dampaknya sampai sejauh ini.
Kalau masalah ini dokumentasikan secara resmi, kami punya dasar kuat untuk ajukan peningkatan server dan otomatisasi notifikasi. Ya, itu maksud saya tadi. Kejujuran laporan justru membuka jalan untuk perbaikan kita, bukan merugikan si institusinya. Saya tidak mau laporan kita sempurna di atas kertas, namun di lapangan bermasalah. Kalau laporan dibuka apa adanya, risiko evaluasi kinerja turun cukup besar, Bu. Kita harus siap dengan dampaknya. Keputusan ini tidak ringan. Ya, profesionalisme itu tidak selalu nyaman, tapi itu yang membedakan kita. Kita butuh 1 hari, susun langkah perbaikan sistem, tidak ada manipulasi data. Maaf mengganggu, saya mau menginformasikan bahwa ada pemeriksaan rutin yang akan kami lakukan hari ini. Kami akan melakukan pemeriksaan rutin atas indikator pelayanan semester ini. Rata-rata penyelesaian surat tercatat 1 hari kerja, konsisten. Namun log sistem menunjukkan beberapa permohonan diverifikasi beberapa hari setelah pengajuan. Server pusat memang lambat pada periode tertentu. Ada kemungkinan waktu sinkronisasi berbeda. Tapi perbedaan sinkronisasi tidak menjelaskan selisih 3-5 hari loh. Oke. Apakah ini murni kendala sistem atau ada penyesuaian waktu input agar sesuai standar? Secara prosedural, tidak ada pelanggaran eksplisit. Sistem mengizinkan penyesuaian waktu verifikasi akhir. Profesionalisme tidak hanya soal yang diperbolehkan sistem, tapi apakah mencerminkan realitas pelayanan atau tidak. Ada kekurangan dalam sistem pelayanan kami, proses kami belum optimal, dan itu tanggung jawab kami sebagai pimpinan. Kami memilih mencatat kondisi real, dan kami sedang melakukan perbaikan itu. Transparansi adalah langkah awal profesionalisme, dan kami akan mencatat komitmen perbaikan ini. Baiklah, kita akan menyampaikan laporan sesuai kondisi real, tidak ada penyesuaian angka. Kita lakukan reevaluasi secara menyeluruh, SOP kita revisi, sistem kita perkuat, dan beban kerja kita tata ulang. Mungkin kita terlalu lama menganggap ini hal biasa. Saya hanya ingin menjaga stabilitas. Mungkin saya salah menempatkan prioritas. Profesionalisme bukan soal menyalahkan siapapun, tapi memperbaiki sistem agar tidak terulang lagi. Profesionalisme bukan soal tidak pernah salah, tetapi berani mengakui dan bertanggung jawab. Profesionalisme ASN bukan sekedar memenuhi indikator, tapi menjaga integritas meski dalam tekanan. Karena yang dipertaruhkan bukan angka, tapi kepercayaan publik.